Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya memberi judul Budaya Sifon dan Resiko Transmisi HIV/AIDS. Ini merupakan sebuah studi fenomenologi. Pada saat saya mengambil S2 di UI tahun 2020, tesis saya adalah tentang pengalaman perempuan suku Atoin Meto menjalani tradisi ritual sifon dalam konteks penularan HIV/AIDS, seperti itu. Sebelumnya, penelitian-penelitian tentang sifon ini sudah ada yang pernah melakukan. Yang pertama kali melakukan adalah Bapak Primus Lake tahun 1999. Beliau adalah seorang dosen di FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang. Beliau melakukan riset tentang sifon ini, yaitu antara tradisi dan risiko penularan PMS. Pada tahun 1999, kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jadi saya pun menemukan fenomena sifon ini. Pada awalnya saya menemui beliau karena walaupun saya tinggal di Kupang, di NTT sudah lama, namun untuk sifon ini juga merupakan hal yang masih sangat baru untuk saya. Baik, untuk presentasi hari ini kurang lebih ada empat bagian, jadi pengantar sedikit tentang sifon, kemudian konsep sifonnya, hasil penelitian yang saya dapatkan pada saat itu, dan juga saran serta rekomendasi. Konsep sifon, jadi sifon itu sendiri definisinya adalah ritual hubungan seksual wajib. Mereka biasa menyebutnya dengan polen maputu. Polen maputu itu bahasa kampungnya. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya buang panas. Jadi sifon ini, ritual hubungan seksual ini wajib dilakukan oleh laki-laki atau pria sifon yang menjalani sunat tradisional sebelum lukanya benar-benar sembuh. Jadi kata kunci di sini untuk sifon ini adalah hubungan seksual yang dilakukan pada saat luka sunat itu belum sembuh dengan benar. Nah, luka sunat ini mereka menamainya sebagai kaulili. Kaulili itu terjemahannya adalah bagian kelamin laki-laki yang bengkak dan berwarna kemerah-merahan apabila setelah dilakukan sunat, itu namanya kaulili. Jadi dia seperti tomat, seperti itu. Nah, arti panas di sini, buang panas tadi, panas di sini itu adalah segala hal yang buruk. Terus bisa juga dengan penyakit, kemudian malapetaka, jadi segala sesuatu yang bersifat negatif, yang tidak baik. Nah, ini didefinisikan sebagai panas, diterjemahkan sebagai panas oleh mereka. Lalu, apa tujuan laki-laki itu? Tujuan laki-laki Atoin Meto itu melakukan sifon. Nah, yang pertama tadi yaitu untuk membuang panas, segala bentuk kesialan, malapetaka, bala, sakit penyakit. Nah, itu mereka mempercayai bahwa dengan sifon mereka akan terlepas dari semua itu. Kemudian, laki-laki yang menjalani sifon itu akan menjadi laki-laki yang lebih kuat, yang lebih maskulin, dan mempunyai semangat yang baru. Kemudian, mereka juga meyakini bahwa dengan sifon, laki-laki itu tidak akan menderita impoten. Nah, dalam konteks budaya, sifon ini dianggap sebagai salah satu faktor risiko untuk penularan HIV/AIDS. Nah, karena yang pertama, sebelum melakukan sunat, laki-laki yang akan menjalani sunat tersebut, dia akan menjalani suatu ritus atau suatu ritual, suatu upacara yang dinamakan sebagai ritus hitung batu. Apa maksudnya hitung batu? Jadi hitung batu di sini memberikan gambaran kepada dukun sunatnya bahwa laki-laki yang akan menjalani sifon itu, dia sudah mempunyai pengalaman seksual dengan beberapa perempuan sebelumnya. Jadi syarat sifon yang satunya lagi adalah bahwa laki-laki tersebut harus sudah mempunyai pengalaman
pengalaman seksual sebelumnya, bersetubuh dengan perempuan yang sebelumnya. Jadi saya waktu mewawancarai, sebelum saya masuk ke responden utama saya, yaitu wanita sifon atau perempuan sifon, itu saya harus melalui dukun sunat dan pria sifon. Dari situ baru saya bisa mendapatkan responden wanita-wanita sifon tersebut. Nah, ini pria-pria sifon ini bahkan mengaku, ada yang mengaku bahwa mereka sudah sebelum melakukan sunat tradisional itu, sebelum melakukan sifon itu, mereka sudah pernah tidur dengan puluhan perempuan, ada yang seperti itu. Nah, jadi di situ mengindikasikan bahwa laki-laki ini sudah punya pengalaman seksual sebelumnya. Kemudian yang berikut adalah kenapa dia menjadi salah satu faktor risiko untuk penularan HIV/AIDS, yaitu ritualnya, hubungan seksualnya itu dilakukan pada saat luka sunatnya belum sembuh benar. Jadi masih terdapat darah. Nah, kita tahu bahwa salah satu media penularan daripada HIV/AIDS adalah melalui darah, cairan tubuh. Nah, apalagi dia melakukannya juga bukan dengan perempuan yang merupakan pasangan tetapnya. Jadi dia harus mencari bukan istrinya sendiri, seperti itu, bukan istri sendiri. Kalau misalnya dia sudah menikah, maka dia tidak bisa melakukan sifon itu di istrinya, karena tadi konsep buang panas. Kalau dia melakukan sifon ke istrinya, maka buang panas atau panas itu akan berpindah ke istrinya. Seperti itu. Jadi dia harus mencari perempuan lain yang bukan pasangan tetapnya. Tujuannya adalah tadi untuk membuang panas dan supaya lebih maskulin. Nah, kemudian di samping itu juga penggunaan alat sunat yang tidak steril, karena masih menggunakan alat-alat tradisional seperti bambu, kayu, dan sebagainya seperti itu. Jadi yang merupakan fokus penting di sini adalah untuk sifon ini adalah terletak pada ritual hubungan seksualnya yang dilakukan pada saat luka tersebut belum sembuh, sehingga itu menjadi media penularan bagi media penularan infeksi HIV. Nah, sifon ini juga karena dia dilakukan pada perempuan sifon, maka perempuan lebih rentan atau lebih berisiko, kelompok yang berisiko untuk tertular HIV/AIDS. Sehingga saya waktu itu ingin mengetahui sebenarnya apakah perempuan-perempuan yang pernah menjalani sifon, perempuan-perempuan yang sampai saat ini masih menjalani sifon itu, apakah mereka punya pengetahuan yang baik atau pengetahuan yang cukup tentang penularan HIV/AIDS melalui ritual sifon yang mereka jalankan. Kemudian apa saja yang menjadi motivasi mereka untuk menjadi perempuan sifon dengan segala risiko yang harus mereka tanggung dan sebagainya. Kemudian apa upaya yang mereka lakukan ketika mereka sudah melakukan sifon dan mereka mengetahui bahwa menderita sakit dan sebagainya. Kemudian ini di tahun 2021 saya membaca salah satu harian Kupang ya. Jadi memang bahwa sifon itu memang masih marak sampai dengan sekarang. Bahkan berdasarkan hasil wawancara saya juga, ada masyarakat kota, jadi tidak hanya masyarakat di desa, ada masyarakat yang ada di kota Kupang ini bahkan sampai ke kampung atau ke desa untuk mencari dukun sunat dan meminta untuk dilakukan sunat tradisional atau sifon tersebut. Jadi karena kepercayaan yang luar biasa itu, ataupun mungkin mendengar pengalaman dari pria-pria sifon yang sudah pernah menjalani sunat tradisional tersebut, sehingga masyarakat laki-laki yang ada di kota ini pun ada yang sampai ke desa-desa, sampai ke kampung-kampung hanya untuk melakukan sifon tersebut, sunat tradisional tersebut. Dan ini memang kalau misalnya kita mau telusuri, sampai sekarang praktik ini masih dijalani, namun memang
tersembunyi, sangat tersembunyi. Terbukti dari saya pun sendiri ketika mau melakukan penelitian ini, saya merasa kurang yakin ya bisa mendapatkan, karena apalagi perempuan ini kan kelompok yang sangat rentan untuk terkena stigma dan sebagainya. Kalau pria sifonnya ini kita mewawancarai mereka, mendapatkan mereka sangat mudah. Mereka bercerita dengan gamblang, dengan luwes dan sebagainya. Tapi kalau perempuan untuk mendapatkannya saya susah Bapak Ibu. Jadi saya butuh waktu sekitar 1 bulan lebih untuk mendapatkan 1 sampai 2 responden seperti itu. Karena mereka malu untuk menceritakan kembali pengalaman mereka tentang sifon ini seperti itu. Kemudian yang berikut ini saya meringkas saja bahwa kenapa saya bilang sifon sebagai pintu masuk penularan HIV/AIDS ini karena tadi penggunaan alat yang tidak steril, kemudian dilakukan pada saat luka sunatnya itu belum sembuh benar, masih ada darah, kemudian dilakukan dengan perempuan yang bukan merupakan pasangan tetapnya, dan juga ada kemungkinan bahwa pria sifon itu sebelumnya sudah terinfeksi IMS ataupun HIV saat dia melakukan sifon dengan si perempuannya. Ya, kemudian konsep wanita sifon itu sendiri, ini saya ambil dari bukunya Pak Primus Lake ya, karena memang beliau yang pertama kali meneliti. Jadi definisinya perempuan sifon itu adalah perempuan yang melayani ritual sifon, ritual hubungan seks wajib dengan laki-laki yang menjalani penyunatan dalam rangka sifon atau polen maputu atau buang panas tersebut. Lalu, adakah syarat untuk menjadi perempuan sifon? Jadi syaratnya itu perempuan yang sudah pernah melahirkan, kemudian aktif melakukan hubungan seksual, dan juga bukan pasangan tetap daripada si pria yang akan melakukan sifon tersebut. Kemudian motivasi, apa saja motivasi yang melatar belakangi mereka untuk mereka bisa melayani sifon? Yang pertama karena kebutuhan ekonomi. Jadi respondennya saya ini yang saya temui sebagian besar adalah janda. Jadi mereka menganggap bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, sehingga mereka membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari. Jadi mereka rela atau mau, ada yang mau dengan sadar menerima sifon tersebut. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Jadi mereka untuk beli beras, beli ikan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kebutuhan biologis. Jadi kalau seperti ada perempuan sifon yang sudah janda misalnya, biar bagaimanapun mereka juga kadang membutuhkan kebutuhan biologis tersebut, berhubungan seksual dengan seorang laki-laki seperti itu. Jadi mereka mau sifon karena didorong atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan secara biologisnya. Lalu bagaimana dampak sifon bagi perempuan sifon tadi? Secara fisik, sebagai tempat buang panas tentunya dia akan menderita atau mengalami berbagai keluhan yang tidak nyaman di fisiknya, seperti kencing yang keluar darah, kencing yang bernanah, badan tidak enak, dan bermacam-macam keluhan fisik, ketidaknyamanan fisik lainnya. Kemudian sosial, mereka rentan mengalami stigma, karena kalau di sini, apalagi kalau di desa atau di kampung, perempuan yang melakukan persinahan, yang melakukan hubungan seks yang tidak sesuai itu langsung dicap sebagai perempuan yang tidak baik, kemudian akan dijauhi oleh lingkungan sekitar dan sebagainya. Secara psikologis mereka juga punya
mereka juga merasakan bahwa dilema terbentur antara budaya dengan ajaran agama. Karena kalau mereka melakukan sifon, berarti mereka menjunjung tinggi budaya yang dipercayai bahwa perempuan ini sebagai penyelamat laki-laki, penyembuh laki-laki yang sunat tadi. Namun di sisi lain, ajaran agama manapun tidak membenarkan adanya persinahan atau persetubuhan dengan pasangan yang bukan merupakan pasangan sahnya, seperti itu. Kemudian ini desain studi yang saya lakukan saat itu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Saya mendapatkan 13 orang perempuan sifon, yaitu dengan kriteria inklusinya itu mereka perempuan yang sudah pernah melayani sifon atau masih menjalani sifon sampai dengan saat ini. Kemudian dia bisa berkomunikasi dengan baik dan dia merupakan suku atau Idmeto. Waktu penelitian saya kurang lebih 4 bulan, saya mengambilnya di 3 desa. Awalnya 3, tapi yang terrealisasi hanya 2 karena memang waktu itu saya ada deadline untuk ujian tesis dan sebagainya, sehingga saya tidak bisa mengeksplor ke 1 kabupaten lagi. Jadi saya hanya ambil 2, yaitu Kabupaten Kupang, ada 3 desa, Nekbaun, Oepaha, Kauniki, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ini semuanya ada di Pulau Timor, termasuk kami di Kota Kupang. Saya didampingi oleh 3 LSM ya, namun pada kenyataannya karena saat itu pandemi, jadi saya hanya didampingi oleh 1 lembaga saja. Yang 2-nya ini saya pergi untuk mendapatkan data awal, kemudian saya menyerahkan laporan hasil penelitian saya kepada mereka, LSM Yabiku dengan Sanggar Suara Perempuan di TTS. Baik, ini data demografi dari respondennya saya. Ini memang saya temui terbanyak di Kabupaten Kupang. Kemudian sebagian besarnya sudah menikah, 46%-nya adalah perempuan yang menikah. Kemudian tingkat pendidikannya paling banyak tuh SD. SD ada yang SD, kemudian SR ya, SD SR. Kemudian untuk usia berada di antara 25 sampai 45 tahun yang terbanyak. Lalu untuk distribusi responden berdasarkan status pemeriksaan HIV-nya, jadi dari ke-13 partisipan ini tidak ada satupun yang pernah memeriksakan status HIV-nya tersebut. Kemudian dari sisi pekerjaan didominasi oleh petani, ya, 53,85%. Dari hasil analisis data kualitatifnya, saya mendapatkan beberapa tema. Ada sekitar 8 atau 9, tapi ini yang memang baru saya publikasikan. 4 tema ini yaitu kurangnya pengetahuan, kemudian tidak menyadari bahwa dia menjadi perempuan sifon, kemudian dia mengalami gejala penyakit menular seksual setelah melayani sifon, dan juga keyakinan bahwa obat kampung dapat mengatasi sakit yang diderita setelah ia melayani sifon. Untuk yang pertama, kurangnya pengetahuan. Jadi sebagian besar perempuan ini tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang HIV/AIDS. Mereka ada yang beranggapan bahwa AIDS hanya terjadi pada wanita yang tidak memiliki kesehatan yang baik. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ia pernah dengar tentang HIV/AIDS, tapi menurutnya HIV/AIDS itu menular melalui pernapasan. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa mendapatkan penularan HIV dari laki-laki. Nah, sebagian besar dari mereka juga mengatakan bahwa ritual sifon ini tidak dapat menyebabkan
menyebabkan terjadinya transmisi HIV. Nah, ini didukung dengan salah satu jurnal penelitian dari Martin 2018 mengatakan bahwa peningkatan kasus HIV jadi karena dipengaruhi oleh perilaku seksual. Namun ada pula yang tidak menyadari bahwa praktek seksual yang tidak aman dapat menjadikan mereka berisiko tinggi untuk tertular HIV/AIDS. Kemudian seluruh partisipan dalam penelitian ini tidak pernah memeriksakan status HIV mereka karena malu terbuka mengenai keluhan yang dialami, dan juga sebagian besar dari mereka hanya mendengar cerita tentang penyakit HIV/AIDS itu dari teman dan keluarga. Penyuluhan dari pihak puskesmas menurut mereka sudah diberikan, tapi karena mereka belum mempunyai pemahaman yang baik, pemahaman yang cukup adekuat untuk memahami bagaimana penularan HIV/AIDS ini, terutama melalui ritual hubungan sifon. Nah, ya, tema tentang pengetahuan ini tema baru yang saya dapatkan yang terkait dengan pengetahuan. Sebelumnya ada beberapa penelitian juga yang pernah dilakukan oleh Saba di tahun 2016 dari UGM tentang wanita sifon, dari melihat dari segi sosiologinya. Kemudian ada juga penelitian tentang sifon ini tapi melihat dari sisi hukumnya, seperti itu. Kalau saya memang murni hanya melihat dari penularan HIV/AIDS-nya, seperti itu. Yang kedua, perempuan-perempuan ini sebagian besar mereka tidak tahu kalau mereka itu sudah menjadi perempuan sifon. Nah, beberapa wanita tidak tahu kalau mereka akan berhubungan seks dengan pria sifon. Jadi karena kalau misalnya perempuan-perempuan ini tahu, ya, kalau perempuan ini tahu bahwa pria sifon itu akan datang untuk melakukan sifon, mereka pada umumnya menolak. Seperti itu. Jadi kadang strategi atau cara yang dilakukan oleh pria sifon untuk bisa sifon di perempuan tersebut adalah dia merayu, kemudian menjanjikan uang yang banyak, kemudian mengiming-imingi dengan akan menikahi perempuan tersebut setelah dia berhasil tidur dengan perempuan itu. Nah, itu yang membuat perempuan-perempuan itu akhirnya tergoda dan mau akhirnya untuk melayani sifon pada laki-laki tersebut. Ada pula saya temukan berdasarkan hasil wawancara itu ada satu partisipan yang bahkan diancam kalau tidak mau berhubungan seksual dengan dia, maka dia akan disakiti dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ya, ini saya coba kutip beberapa hasil wawancara ya dengan perempuan-perempuan sifon yang saya berhasil temui. Jadi ini ada yang bilang waktu itu ada laki-laki datang untuk, memang kami dua pacaran, dia bilang mau bertanggung jawab. Nah, jadi rayuan laki-laki ini menyebabkan perempuan ini akhirnya mau tidur dengan dia untuk sifon. Kemudian ada lagi yang mengatakan dia sonde ingatnya tidak. Dia tidak kasih tahu bilang sunat, tapi dia rayu sama saya, mau buat saya ketiduran dengan dia. Nah, ini juga iming-iming. Kemudian ini satunya pakai bahasa daerah, kemudian ada penterjemahnya. Jadi dia bilang kalau memang laki-laki itu datang kasih tahu bilang dia ada sunat, tapi si perempuan ini tidak tahu kalau laki-laki itu tujuannya adalah mau buang panas. Jadi dia terima saja. Jadi si perempuan ini terima saja karena dia tidak tahu. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan hasil analisis saya bahwa sebagian besar ya 11 orang dari 13
itu dia menjadi korban penipuan pria sifon ya, atau ya dia tidak sadar bahwa pria sifon itu sudah sudah menipu dia, sudah merayu dia untuk dia mau melayani sifon. Nah, ini sebelumnya oleh Pak Primus Lake juga sudah disebutkan bahwa pada umumnya kaum perempuan akan menolak berhubungan seksual karena tujuannya adalah untuk buang panas. Seperti itu. Nah, tapi ada juga kepercayaan atau tradisi mereka bahwa dukun sunat ini mereka namakan ahelet. Dukun sunat ini dia akan bertugas menyediakan perempuan sifon apabila pria sifon tidak berhasil mendapatkan perempuannya untuk dia lakukan sifon. Jadi dukun sunat yang akan mencarikannya. Kemudian ada juga pria sifon yang bisa mendapatkan atau bisa mencari sendiri perempuan-perempuan tersebut. Kemudian ini tadi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pria sifon ini yang menyebabkan mereka akhirnya harus merayu, harus mengiming-imingi dengan uang yang lebih banyak, menjanjikan untuk menikahi dan sebagainya supaya sifonnya mereka bisa terpenuhi. Yang ketiga, perempuan-perempuan yang melayani sifon ini mereka ternyata mengalami gangguan kesehatan seperti gejala PMS setelah melakukan sifon. Jadi seperti ini, keputihan, buang air kecil yang ada nanah, kemudian ada darah dalam urin, buang air kecil, warna urinnya seperti susu, kemudian gatal dan sebagainya. Ini yang mereka rasakan. Nah, ini ungkapan-ungkapan mereka yang saya sempat kutip ya. Ada yang bilang ini, ada yang seperti bintik-bintik kecil, merah, sakit, kemudian rasa sakit dalam tubuh seperti aneh, bisa sakit perut. Jadi ada yang sampai meringis kesakitan. Jadi waktu saya mau wawancara itu mereka bercerita sampai mereka sendiri juga akhirnya merasa seperti tertekan sendiri begitu. Jadi karena membayangkan betapa sakitnya efek daripada mereka alami setelah mereka melakukan sifon, sangat-sangat sakit. Kemudian ya untuk hasil analisisnya di sini saya menguraikan bahwa timbulnya ketidaknyamanan fisik dialami oleh sebagian besar perempuan ini setelah melakukan sifon, diantaranya tadi BAK putih, itu mereka istilah atau bahasa daerahnya mimuti, buang air kecilnya berwarna putih, kemudian ada darah, bintik-bintik, gatal, dan pedis-pedis di sekitar area selangkangan. Nah, kemudian indikator promiskuitas dari sifon ini adalah itu tadi adanya ritus hitung batu yang dijalani oleh pria sifon seperti itu. Kemudian ritual sifon ini jelas mengindikasikan terjadinya penularan PMS karena hubungan seksualnya dilakukan pada saat luka sunatnya belum benar-benar sembuh, sehingga perempuan sifon menjadi kelompok yang berisiko tinggi untuk tertular PMS dan HIV. Tema yang keempat yang saya dapatkan bahwa sebagian besar partisipan mempercayai obat tradisional dapat mengobati sakit yang mereka derita karena sifon. Nah, jadi ada yang pakai hanya kompres air, kemudian hanya minum daun sirih, ada yang dengan minum air kelapa untuk meredakan keluhan-keluhan mereka yang tadi seperti keputihan yang berbau, BAK yang berwarna putih, ada nanah dalam urin, ada darah dalam urin dan sebagainya. Jadi mereka tidak pakai obat dokter, hanya menggunakan obat-obat atau ramuan-ramuan tradisional yang mereka percayai dapat meredakan sakit yang mereka alami. Ya, jadi ini ungkapan beberapa responden.
Ada yang cari obat kampung, minum obat timur saja ibu untuk minum. Kemudian kami hanya tahu pakai obat timur saja, obat tradisional, atau pagi-pagi saya hanya minum air panas, seperti itu. Jadi cara-cara tradisional yang mereka gunakan. Ini kesimpulannya, jadi mereka memang meletakkan obat tradisional atau obat timur itu sebagai pilihan utama dan terutama untuk mengobati sakitnya. Rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu merupakan pilihan terakhir yang mereka pilih jika sakit yang mereka alami justru tidak kunjung reda atau tidak kunjung sembuh. Ini saya coba ambil beberapa jurnal pendukung bahwa untuk mendukung upaya pencegahan transmisi HIV/AIDS kalau kita lihat kalau kita kaitkan dengan konteks budaya. Jadi ini ada penelitian tahun 2019 oleh Irmayanti, Sriona, dan Agung Waluyo bahwa fokus asuhan keperawatan, kalau kami diperawat ya, jadi fokus asuhan, fokus pelayanan kami adalah memotivasi perempuan risiko tinggi untuk menjalani screening, karena tadi semua responden, semua partisipan belum pernah atau enggan untuk memeriksakan diri karena malu dan sebagainya. Jadi mungkin kita bisa menerapkan bagaimana caranya, bagaimana strateginya untuk memotivasi perempuan-perempuan sifon ini yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung ini untuk mau atau minimal mereka menyadari bahwa mereka adalah kelompok orang yang berisiko untuk tertular PMS maupun HIV dan AIDS. Kemudian ada juga penelitian Clifford, dia mengatakan bahwa memang perilaku kesehatan itu dibentuk dan ditentukan oleh kondisi masyarakat, budaya, etnisnya. Nah, faktor yang berhubungannya di situ diantaranya adalah perilaku seksual, diantaranya perilaku seksual berisiko, kemudian tingkat pengetahuan, serta perilaku penggunaan kondom. Kemudian jurnal yang berikutnya itu tahun 2019, di sini dia mengemukakan bahwa memang ada hambatan-hambatan dalam melakukan screening, diantaranya stigma. Betul bahwa perempuan-perempuan ini enggan karena malu, dijauhi, dan sebagainya. Kemudian takut akan kerahasiaan status mereka diketahui, kemudian support system yang kurang, pengetahuan yang kurang. Nah, ini merupakan hambatan-hambatan yang dikemukakan oleh Ahmed untuk melakukan screening. Kesimpulan yang dia peroleh yaitu bahwa memang keengganan untuk melakukan screening HIV itu faktor yang penting yang dapat berkontribusi terhadap penularan. Sehingga ia menyarankan dengan adanya faktor multikultural dapat diperlukan strategi untuk mempromosikan perilaku mencari kesehatan dan perubahan perilaku itu sendiri untuk tujuan program screening. Ini saran dan rekomendasi. Ini ada edukasi untuk peningkatan pengetahuan perempuan-perempuan tersebut, kemudian pentingnya screening, dan juga perluasan jejaring dan kerjasama. Saya memang tidak punya pengalaman untuk berkolaborasi dengan pihak LSM dan sebagainya, tapi mungkin di sini saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu yang bekerja di LSM, khususnya di penanggulangan HIV/AIDS. Mungkin kita bisa menemukan bagaimana kira-kira strategi yang pas untuk intervensi ke kelompok berisiko seperti perempuan-perempuan sifon ini, supaya mereka menyadari bahwa mereka merupakan orang yang sangat berisiko untuk tertular penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Ini beberapa dokumentasi, memang ada banyak. Ini ada perempuan sifonnya, ini Pak Primus Wake, ini pria sifon dan dukun sunat yang saya sempat wawancarai. Ini mereka, ini dukun sunatnya satu, ini ada yang dia sudah memakai sunat
milenial kalau menurut dia. Jadi sunatnya sudah pakai alat-alat yang bersih, yang steril seperti itu. Ini salah satu gua tempat. Tempat ini yang dipakai untuk melakukan ritual hubungan seksual tersebut. Jadi ada yang mereka melakukannya di tempat seperti ini. Ini salah satu contoh tanaman namanya turis. Kalau kami di sini sebutnya turis. Jadi turis ini mereka percayai dapat membantu mereka untuk meredakan gejala sakitnya mereka. Seperti itu. Jadi mereka rebus, kemudian diminum airnya. Seperti itu. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya, salah katanya. Mungkin nanti saya juga bisa mendapat masukan kira-kira saya harus seperti apa ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak John atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu Maria. Menarik sekali hasil-hasil studinya. Sebetulnya saya juga baru ya kurang lebih bulan terakhir itu ya dengar soal praktik budaya sifon ini. Mungkin sebelumnya ini sangat jarang sekali dengar gitu ya. Iya. Ya ini temuan-temuan yang menarik banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuki sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk nanti mengklik tombol raise hand gitu ya yang ada di menu di bawahnya. Biar nanti langsung dijawab oleh Ibu Maria. Ini saya persilahkan dulu untuk penanya pertama. Ini Ibu Niluh Gede, Ibu Niluh Gede Susanti ya. Silakan Ibu memperkenalkan namanya dari mana, kemudian silakan lanjut dengan pertanyaan. Silakan open speakernya Bu ya. Monggo. Ibu Niluh. Suaranya belum kedengaran Bu. Halo? Oh, speaker tak bisa dibuka. Oke, mungkin bisa diketik Bu, silakan. Iya. Oh, sudah. Belum ya? Belum. Speaker Selamat tidak sore, bisa Bu Niluh. Ya, speakernya Ibu Niluh lagi bermasalah. Oh, iya, baik. Mungkin nanti beliau di ini ya, melalui chat. Kita sambil menunggu Ibu Niluh, ini ada pertanyaan yang ada di chat dari Mas Ferry. Mungkin bisa langsung aja Mas, silakan. Oke. Ya, selamat sore. Terima kasih Bang John. Selamat sore Ibu Maria. Terima kasih sore sekali. Pak Ferry. Ya, terima kasih sekali buat presentasinya. Jadi saya ingat pertama kali dengar sifon itu dulu sekali, masih waktu awal-awal terjun di dunia HIV/AIDS. Jadi ada kawan orang saya lupa dia Belanda atau dari negara Eropa yang lain, tapi menceritakan tentang praktek sifon itu di NTT. Waktu itu kira-kira tahun 94-95 itu. Iya, betul. Dan IHO kalau nggak salah namanya ya.
Dan saya pikir menarik sekali ya, tapi kemudian dari penjelasan Ibu Maria itu saya ingin dapatkan pemahaman lebih jauh sedikit, Bu Maria. Kalau dengar cerita tadi itu ada perempuan-perempuan sifon yang menjadi tempat melaksanakan ritual sifon, tapi mereka tidak menyadari bahwa dia adalah menjadi tempat untuk kasih panasnya gitu atau buang panasnya gitu. Jadi apakah praktek itu juga bisa dilakukan, praktek sifon itu untuk si laki-laki, apakah ritual itu bisa dilakukan juga ke misalnya pekerja seksual perempuan? Sehingga mereka tidak perlu merayu dan lain-lain, atau itu tidak boleh misalnya, itu mungkin satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, tadi yang menjadi perempuan sifon itu apakah memang betul-betul terbuka sehingga seorang laki-laki itu bisa melakukan tipu-tipu ya, artinya dia nggak perlu sebutkan bahwa dia mau sebenarnya bagian buang panas, karena dulunya saya pikir memang ada perempuan-perempuan tertentu yang itu mempunyai posisi sosial tertentu di masyarakat atau di suku itu, dan kemudian mereka menjadi tempat untuk menerima ritual sifon itu. Tadinya saya pikir itu, tapi kalau seperti yang dijelaskan Ibu Maria kan agak berbeda situasinya itu. Nah, mungkin yang yang terakhir yang saya tuliskan tadi, kira-kira praktek seperti itu seberapa besar itu, atau kalau misalnya belum, mungkin itu suatu yang bisa bisa diusulkan gitu ya untuk memahami besaran atau praktek-praktek itu apakah di tempat-tempat tertentu saja atau cukup merata. Terima kasih Bu Maria, nanti mungkin di bagian akhir ikutan diskusi tentang intervensi apa yang memungkinkan. Terima kasih. Siap Pak Ferry, terima kasih banyak, salam kenal Pak. Ya, jadi saya langsung saja Pak John. Ya, silakan Bu. Ya. Terima kasih banyak atas tanggapannya yang luar biasa Pak. Jadi memang sifon ini sudah sangat lama ya. Saya dengarnya juga baru intens di 2020 ketika saya mau riset untuk tugas akhir saya kemarin. Kalau misalnya seperti tadi yang Bapak bilang, apakah perempuan sifon itu bisa dicari dari luar, tidak harus dari Atwenmeto? Pada kenyataannya saat ini bisa. Jadi ada perempuan di kawasan lokalisasi di Kota Kupang, itu kami di sini namanya Karangdempel. Itu ada perempuan yang melayani sifon. Jadi karena si laki-laki itu tidak berhasil mendapatkan perempuannya yang ada di desa atau di kampung atau di mana saja yang mereka sudah rayu dan sebagainya, tapi mereka tidak mau atau tidak berhasil mendapatkan kepastian atau maunya dari si perempuan itu. Jadi mereka mencarilah ke tempat-tempat seperti itu, Pak. Jadi memang apakah mereka boleh melakukannya itu di perempuan yang lain? Jawabannya adalah bisa, Pak. Karena tujuan mereka adalah memang untuk buang panas. Jadi siapa saja perempuan yang mau untuk melayani sifon itu diperbolehkan, terlepas dari bahwa ini awalnya hanya pada perempuan di suku Atwenmeto. Namun pada kenyataannya juga kita masih jumpai ada perempuan suku Atwenmeto yang tidak mau melayani itu karena mereka tahu bahwa itu panas, itu laki-laki mau buang panas, mau buang sial, mau buang penyakit di kita. Jadi ada yang memang tidak mau, namun ada juga yang mau, tentunya dengan dorongan-dorongan atau motivasi-motivasi tertentu seperti tadi keadaan ekonomi dan sebagainya. Saya punya satu responden, Pak Ferry, dia statusnya saat ini menikah, usianya 33 tahun, anak 6 orang, Pak. Nah, dia sampai saat ini dia bilang bahwa saya masih melayani sifon mahasiswa yang datang dari Kota Kupang, ada yang mencari saya untuk mereka melakukan buang panas dengan tawaran harganya segini. Saya bilang, suami ibu tahu atau tidak? Suami saya tidak tahu seperti itu, dan itu tidak boleh tahu.
Nah, jadi karena saya bilang, kenapa kakak mau melayani Sifon, Kak? Karena kan sudah ada suami, sudah punya anak dan sebagainya. Ya, dia bilang bahwa saya butuh uang, Ibu. Saya butuh uang. Anak saya 6, masih kecil-kecil, sekolah. Bahkan yang bungsu itu dia sepertinya masih berapa, 1 tahun atau 2 tahun begitu, Mbak. Jadi dia juga mengatakan bahwa dia punya riwayat waktu SMA memang sudah aktif berhubungan seksual seperti gonta-ganti pasangan dan sebagainya. Jadi menarik menurut saya bahwa ternyata sudah menikah pun, sudah ini pun, tapi ternyata memang masih mau seperti itu karena memang dia bilang saya butuh uang, Ibu. Terdesak saya, suami saya hanya seorang petani, saya mau buat apa dengan kondisi kami seperti ini, saya harus menghidupi anak-anak saya seperti itu. Jadi memang dia memilih untuk itu. Ada satu lagi Pak, saya sempat mewawancarai. Dalam satu keluarga itu, ibu dan ketiga orang anaknya, mereka semua melayani Sifon. Itu memang lokasi mereka memang cukup jauh ya. Saya sendiri untuk mendapatkan responden ini sangat sulit karena sangat jauh dari, sudah ada di desa tapi masih lagi terpencil. Saya harus melewati kali, sungai yang tidak ada ada penerangan dan sebagainya, karena mereka sangat tertutup, Pak. Mereka tidak mau, karena tidak mau terbuka, tidak mau orang-orang lain tahu keberadaan mereka. Yang boleh tahu itu mereka tuh pasti hanya sekitar dukun sunat atau pria Sifon yang pernah Sifon dengan dia. Nah, salah satunya juga saya dapatkan ada satu tukang ojek, saya jadikan sebagai narasumber saya juga. Jadi saya tanya ke dia, ini kenapa Kak mau Sifon? Dia bilang, iya, kita kalau habis Sifon tuh supaya kita lebih maskulin, kita lebih semangat, gitu, punya badan lebih segar, seperti itu. Nah, kemudian dia tawarkan ke saya, kalau mau saya bisa tunjukkan perempuan yang saya pakai untuk Sifon waktu itu. Akhirnya saya diantarlah ke situ, Pak. Jadi perempuan-perempuan itu memang sekarang tidak hanya dari Atoin Meto, tapi laki-laki itu akan berusaha mencari perempuan siapa saja yang bisa mereka lakukan Sifon, seperti itu, Pak. Kemudian kalau misalnya yang pertanyaan kedua tadi ya, Pak, tentang posisi sosial tertentu perempuan itu ya, Pak. Iya. Jadi kalau posisi sosial, mungkin yang strata-strata itu yang ada di masyarakat itu saya tidak mendapati dan memang tidak ada, Pak. Namun mereka hanya mengatakan bahwa ketika mereka menjalankan atau mereka melayani laki-laki untuk Sifon, maka mereka merasa bahwa mereka sudah menjunjung tinggi budayanya mereka. Karena mereka meyakini bahwa dengan mereka mau melakukan Sifon, ya saya sudah menolong dia, Ibu, untuk sembuh. Nah, itu yang dikatakan oleh perempuan tadi yang saya wawancarai yang punya anak 6 itu. Saya bilang, kakak motivasi selain itu nggak? Ya kan, kalau saya kan Atoin Meto, Ibu, saya mempercayai budaya itu. Ya kalau ini kan kita mau bantu orang, seperti itu katanya. Ini kita mau bantu orang, bantu laki-laki yang datang ke kita untuk kasih sembuh mereka punya sakit. Jadi saya bantu, Ibu, dengan senang-senang hati saya bantu. Walaupun dengan bayaran yang 50.000, 100.000, 200.000, tapi bagi mereka itu sudah sangat membantu dan mereka tidak memikirkan lagi resiko yang timbul seperti apa untuk mereka punya badan seperti itu ya, Pak. Jadi mereka terima seperti itu alasannya. Jadi kalau untuk strata-strata sosial tertentu tidak ada seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga, maaf Pak Ferry, tadi tentang praktek itu seberapa besar ini ya Pak, apa namanya? Seberapa besar Perkiraan pelaku Sifon per tahun? Jumlah perempuan Sifon gitu, Bu, ya? Oh iya. Kalau jumlahnya, Pak, saya tidak mendapatkan data dengan pasti perempuan-perempuan tersebut, namun memang mereka tersebar di wilayah-wilayah seperti tadi Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TPU, kemudian Kabupaten Belu atau Mbua, itu memang juga masih bisa kita jumpai praktek-praktek seperti itu. Namun yang paling
yang paling tinggi itu memang ada di TTS, Pak. Sekalipun kita lihat bahwa angka kejadian HIV/AIDS di sana misalnya 219 dalam kurun waktu 10 tahun, 219 orang yang terkena itu. Namun kan kalau kita melihat adanya sifon ini sebagai salah satu faktor risiko, saya pikir itu bisa berpotensi sangat besar ya Pak untuk menyumbangkan kejadian HIV/AIDS di masa yang akan datang, apalagi orang-orang dari kota pun sendiri sudah mempercayai sifon itu ternyata bisa membuat mereka lebih maskulin, lebih bagus, lebih segar, lebih fresh dan sebagainya. Seperti itu Pak. Kalau untuk data pastinya apakah mereka banyak atau tidak, sepertinya banyak Pak. Namun karena sangat tertutup dan sangat tidak mudah untuk dijangkau, sehingga yang kelihatan yang bisa kita temui memang hanya beberapa saja sedikit. Tapi kalau kita punya waktu yang cukup banyak, memang ada banyak Pak. Itu LSM Sanggar Suara Perempuan di TTS itu memang sudah punya, mereka sudah pernah mendampingi beberapa perempuan sifon, sudah pernah mengedukasi dan sebagainya. Tapi itu tadi mereka bilang kembali ke perempuannya ibu, karena mereka gimana pun mereka ya membutuhkan uang dan sebagainya dengan motivasi-motivasi yang melatar belakangnya yang berbeda-beda. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Maria, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Mungkin ini pertanyaan lanjutan dari Mas Ferry yang juga ditanyakan oleh Ibu Niluh gitu, soal upaya pemerintah sendiri dalam penanggulangan HIV, mungkin di KPAK atau di Dinas Kesehatan gitu Bu. Apa yang telah dibuat dalam hal kebijakan terkait dengan sifon ini? Mungkin pernah dapat gambaran di sana. Ya. Baik Pak John, terima kasih Bu Niluh, Pak Ferry. Saya pernah baca di salah satu hasil penelitian dari Kathy Romle Sabah tahun 2016 tentang wanita sifon itu. Jadi di situ beliau sudah mengatakan bahwa memang Pak pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan ini sudah mengeluarkan suatu perda, nomor 3 tahun 2009 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, dikeluarkan pada tanggal 14 April 2009. Nah, di dalam perda tersebut dijelaskan bahwa salah satu faktor yang berpotensi untuk menyebabkan atau salah satu faktor penyebab transmisi HIV/AIDS itu adalah salah satunya melalui faktor budaya, yaitu dengan adanya praktik sifon. Jadi sebenarnya praktik sifon ini sendiri sudah dituangkan dalam perda oleh pemerintah daerah Kabupaten TTS. Nah, di pasal 14 ayat 3 huruf C-nya disebutkan bahwa Satgas Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tingkat desa dan kelurahan mempunyai tugas untuk memprakarsai pembentukan peraturan desa tentang larangan sifon. Kemudian di situ juga disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan jasa sunat tradisional dilarang untuk menggunakan sifon. Namun ada tanggapan reaksi terhadap peraturan yang dikeluarkan ini. Di antaranya adalah sifon itu adalah budaya, merupakan bagian dari kehidupan masyarakat tradisional. Jadi memang sulit untuk dilarang karena akan menimbulkan friksi sosial seperti itu. Jadi Pemda setempat mereka menyarankan bahwa mengedukasi bagaimana cara menjalankan praktik sifon yang aman, yang tidak berisiko, misalnya itu dengan menggunakan kondom, kemudian penggunaan alat-alat yang steril, bahkan ini di luar dari konteks kebijakan pemerintah. Salah satu responden saya itu mengatakan bahwa Ibu, sebaiknya ini sifon tidak usah ada lagi karena kami yang sudah mengalami ini sangat menderita buat perempuan. Seperti itu. Jadi menurut saya memang kita perlu pendampingan atau apa begitu untuk perempuan-perempuan ini. Memang saya waktu itu targetnya adalah setelah saya menemukan, setelah hasil riset ini ada, intervensi lanjutannya adalah bagaimana saya mau memberikan edukasi atau apalah seperti itu untuk perempuan-perempuan ini, juga kepada dukun-dukun sunatnya. Nah, dukun sunatnya itu
ada satu yang sudah sekarang sunatnya dia pakai alat-alat yang steril gitu. Tapi di salah satu desa Kauniki itu masih pakai alat-alat yang tradisional, alat-alat kampung begitu. Gitu Pak dan Ibu. Ya, baik. Ini juga sekalian mungkin ke Pak Amang dulu, silakan Pak Amang, langsung saja buka mic-nya setelah nanti itu saya akan bacakan pertanyaannya dari chat. Pak Amang, silakan. Sudah buka mic? Halo. Ya, silakan Pak. Selamat sore Bu Maria. Selamat sore Pak. Ya, ini menarik sekali ya. Saya juga baru dengar ini sikon ya itu ya. Iya Pak. Memang kalau bicara terkait dengan budaya ini agak susah gitu, apalagi mengembangkan sebuah intervensi di dalam ranah budaya sendiri gitu. Ya. Tadi kalau nggak salah riset ini ada riset kualitatif ya, karena ya. yang dilakukan di lapangan dan ada 13 responden saya lihat di situ ya. Ya, betul Pak. Saya ingin tahu tadi Bu Maria melakukan riset di lapangan. Mungkin di luar dari hasil ini pertanyaannya gini, apakah situasi ini ada sebuah dukungan dari kelompok-kelompok adat lokal sendiri terkait dengan budaya ini, dan kedua, apakah populasi ini memiliki yang khas, ciri khas di konteks sosial. Oh, ini ada di desa ini ada 5 orang. Oh, ini jenisnya seperti ini. Apakah ada hal-hal itu ada? Yang ketiga itu bagaimana teman-teman NGO itu melakukan intervensi karena ini masuk pada culture budaya sendiri gitu. Terima kasih Bu Maria. Ya. Baik, terima kasih Pak Amang atas tanggapannya. Yang pertama tentang dukungan dari kelompok-kelompok di sekitar ya pada saat saya melakukan riset ini ya. Jadi itu tadi awalnya saya sendiri tidak yakin Pak dengan riset ini, karena memang target saya, responden saya adalah kelompok orang yang sangat sulit pastinya, karena ini adalah perempuan, beda dengan prianya. Kalau pria sifonnya kita cari, kita undang mereka satu kali saja itu bisa langsung datang 5-10 orang, tapi kalau perempuan ini pertama kali untuk saya ketemu itu saya harus masuk melalui dukun sunatnya, saya harus pendekatan baik-baik, saya harus menyampaikan maksud dan tujuan saya dan sebagainya. Nah, kemudian saya didukung oleh Pak Primus Laki sendiri, beliau yang pertama kali melakukan riset tentang sifon ini Pak. Jadi saya juga dihantar oleh beliau ke lokasi. Jadi beliau yang tahu lokasi-lokasi di mana praktek-praktek sifon itu masih ada. Nah, kemudian pintu masuknya kami itu adalah melalui dukun sunat, karena memang saya sendiri pasti tidak familiar dengan daerah-daerah tersebut. Jadi melalui dukun sunat itu dia yang mencarikan. Memang dikasih tahu, disampaikan bahwa akan ada yang mewawancarai, tidak mewawancarai sih, kita bilang ke mereka bahwa kita mau cerita-cerita saja tentang ini tentang pengalaman. Banyak yang menolak beberapa kali, ada beberapa perempuan yang menolak Pak. Jadi sebetulnya kalau mau dapat mungkin bisa lebih dari 13, tapi karena ada yang menolak karena mereka pikir, aduh saya sudah tidak mau lagi cerita lagi karena itu hal yang traumatis buat saya. Jadi saya keberatan untuk mau cerita ulang lagi saya punya pengalaman soal bagaimana saya sifon dan sebagainya. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya memperoleh dukungan, saya didukung oleh beliau ini, oleh Pak Primus ini, juga oleh para dukun sunat tersebut Pak. Kemudian apakah
populasi perempuan sifon ini memiliki ciri khas di situ. Kalau untuk ciri khasnya tidak ada Pak. Misalnya kita bisa tahu kayak seperti kita bisa mengenali, oh ini dia pakaiannya seksi, pakaiannya begini, pasti dia bisa nih, tidak Pak. Jadi ini perempuan-perempuan yang tinggal di desa, yang di kampung-kampung, yang keseharian mungkin kita bisa menemui mereka memakai pakaian, memakai kain sarung dan sebagainya dengan baju yang biasa-biasa saja. Jadi yang tahu mereka itu perempuan sifon atau tidak, ini kita bisa mengetahui dari dukun sunatnya Pak. Dukun sunatnya yang akan menghantarkan kita juga pria sifon yang pernah sifon di perempuan. Jadi dia yang akan kasih tahu, oh saya dulu pernah sifon dengan perempuan di sini. Terus dukun sunatnya juga nanti bilang, oh iya saya dulu pernah carikan perempuan untuk pria yang untuk laki-laki yang ini dia adanya di sini. Jadi kita dituntun oleh mereka ini Pak. Jadi mereka tidak mempunyai ciri khas tersendiri bahwa oh kita sudah tahu nih di sini sudah ada perempuan sekian, itu kita tidak bisa tahu Pak, karena perempuan ini tertutup. Mungkin mereka hanya mau terbuka dengan dukun sunatnya seperti itu. Kemudian untuk intervensi dari LSM. Iya, untuk intervensi dari LSM ini Pak. Jadi memang waktu itu yang tadi saya sampaikan, saya mewawancarai satu orang anggota dewan di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang dulunya adalah seorang pendamping perempuan-perempuan sifon di LSM Standar Suara Perempuan. Jadi menurut mereka memang sudah melakukan pendampingan, sudah mengedukasi perempuan-perempuan ini untuk memeriksakan diri, tes HIV dan sebagainya. Namun kembali lagi ke perempuan-perempuan itu Pak, mereka malu, tidak mau periksa, karena nanti kalau periksa HIV berarti oh sudah, kalau sudah periksa tes HIV berarti ini perempuan tidak baik, ini berarti kan malu, stigma seperti itu. Jadi menurut Bapak itu kembali lagi ke perempuannya, mereka masih, dan ada juga yang sudah diedukasi tapi masih mau sifon, itu tadi Pak, karena butuh uang, butuh makan. Jadi mereka ada yang masih melayani seperti itu. Ada yang sudah tahu mau sifon, sebenarnya dia tidak mau, tapi karena diiming-imingi bayaran yang tinggi 500.000, 1 juta, akhirnya terima saja. Begitu. Oke. Begitu Pak. Ya, semoga menjawab pertanyaannya Pak Amang. Ini pertanyaan terakhir yang dari Ibu Dian. Kira-kira berapa sih Bu kasus temuan HIV dari praktik sifon ini? Mungkin ada datanya yang yang dipunyai Ibu gitu ya. Iya. Lalu apakah sampai saat ini praktik sifon itu masih dilakukan atau masih terjadi? Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Dian atas pertanyaannya. Untuk data HIV dari sifon ini memang belum tergambar. Saya waktu itu minta ke Komisi Penanggulangan AIDS juga, mereka tidak menggambarkan tentang faktor budaya ini. Jadi hanya populasi kunci saja. Jadi LSL-nya berapa, seksualnya berapa dan sebagainya. Tapi untuk faktor budaya sifon ini sendiri mereka belum mempunyai data Ibu. Nah, sehingga menurut saya kenapa saya waktu itu mengangkat sifon ini sebagai riset saya, dan saya memandang ini sebagai hal yang penting karena memang faktor resikonya sudah jelas, penularannya melalui darah, melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang lain, penggunaan alat-alat yang tidak steril. Jadi terlepas bahwa karena belum ada data dari itu, saya merasa bahwa faktor budaya sifon ini merupakan salah satu faktor risiko untuk transmisi HIV/AIDS seperti itu. Nah, saya juga pernah punya satu pasien ketika saya rawat di rumah sakit. Setelah saya melakukan pengkajian, ternyata dia HIV-nya didapat dari sifon. Pasien saya adalah laki-laki. Nah, setelah dilakukan pengkajian, ternyata memang dia bilang saya waktu itu sifon, Ibu sudah kena sifon dan akhirnya saya kena ini dan sebagainya. Nah, kemudian
Ya, kemudian apakah sampai saat ini masih ada? Kalau sampai saat ini saya pikir masih ada, Ibu. Masih ada, terutama dia di daerah-daerah agak-agak di pelosok, di pedalaman-pedalaman itu masih ada. Itu perempuan-perempuannya lebih banyak justru di tempat-tempat yang seperti itu, yang tersembunyi. Kalaupun pria-prianya tidak dapat, ya berarti mereka akan mencari ke tempat-tempat lokalisasi seperti itu. Kalau untuk prakteknya itu sendiri saat ini memang masih ada. Gitu. Oke. Ini satu lagi Bu, Ya. ini dari Ibu Luksi ya. Beliau mendapatkan informasi bahwa sudah ada upaya kerjasama dengan gereja untuk mengganti metode sifon. Ya. Tadi bukan dengan menggunakan perempuan. Iya. Itu sejauh mana gereja terlibat di dalam praktek-praktek budaya itu, Bu? Ya baik, terima kasih. Ini kalau yang untuk gereja memang saya belum menemukan referensinya, Pak. Hanya mungkin praktek yang aman ya kita menggunakan kondom begitu ya, Pak. Tapi kalau untuk kaitannya dengan intervensi atau ya intervensi dari pihak agama atau pihak gereja, ini belum saya dapatkan sumbernya, Pak, atau referensinya begitu. Oke. Ya. Mungkin Ibu Luksi dapat informasi tentang ini, Bu. Silakan, mungkin bisa sharing. Ya. Halo, maaf. Maaf, saya sambil kerja lain-lain. Oh, iya. Ya, mungkin coba dicari juga dengan laporan penelitian oleh Bu Rahmalina. Kalau nggak salah ya, nama-nama penelitinya Bu Rahmalina. Ada juga, siapa ya namanya itu? Saya lupa, tapi salah satu yang paling saya ingat Bu Rahmalina sih. Ya. Ada, nah, itu kalau nggak salah mereka penelitiannya juga, maksudnya nggak cuma sekali, mereka sampai ada rekomendasi untuk kan kalau kita merubah perilaku atau kebudayaan kan tidak semudah itu. Tetap tapi diganti bahannya gitu. Jadi bukan pakai vagina perempuan gitu, pakai apa gitu kalau nggak salah. Coba dicari aja deh laporannya, saya juga udah lama nggak. Baik, Bu Luksi. Ya. Kan. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Pak John masih mute kayaknya. Oh, maaf ya. Ya, karena waktu kita sudah terbatas, tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tradisi sifon yang juga selama ini mungkin masih berlangsung gitu atau masih dipraktekkan, yaitu juga berkontribusi di dalam menyumbang kasus HIV di Indonesia, terutama di NTB gitu ya. Jadi mungkin salah satu upaya yang perlu dilakukan ya bersama-sama bagaimana budaya itu juga bisa dilakukan dengan cara pendekatan yang lebih lebih diterima di masyarakat itu sendiri. Dan apa yang menjadi temuan-temuan hari ini itu sangat penting bagi kita semua, terkait terutama perempuan-perempuan yang juga melaksanakan praktik sifon itu sendiri. Semoga kedepannya ada solusi yang lebih baik terhadap masalah-masalah yang ada yang kita bicarakan di hari ini. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Ibu Selvi yang sudah membawakan presentasi kita di sore ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.